Nah, saudara, informasi berikutnya ini terkait dengan ajang perdana pameran khusus kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2022 digelar, yakni mulai Jumat 22 Juli hingga 31 Juli. Pameran ini, saudara, bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang akan digunakan pada KTT G20 sekaligus mengedukasi generasi muda. Nah, di sisi lain, saudara, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo, dalam hal ini adalah Muldoko, mengungkap sejumlah tantangan terbesar dalam mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia. Oke, kita akan urai satu persatu. Kalau kita berbicara mobil listrik, sepertinya orang akan berbicara ini yang mana duluan, ayam atau telur. Begitu mobil listriknya tersedia atau kendaraan listrik tersedia, charging stationnya belum masif berada di mana-mana, maka orang juga tidak akan membeli. Tapi juga demikian, investor juga tidak akan melakukan penyebaran di mana-mana charging station itu apabila mobil atau kendaraan listrik juga belum berkembang. Nah, ini sebuah situasi, maka harus ada intervensi dari pemerintah dalam menggerakkan keduanya ini, antara ayam dan telur itu. Maka berpedoman pada Perpres 55 2019 dan sebentar lagi akan diikuti adanya Inpres tentang bagaimana pemerintah mendorong penggunaan secara berkala atas mobil listrik yang berada di lingkungan pemerintah maupun TNI Polri. Maka intervensi ini sungguh bisa menggerakkan semangat dari para pelaku bisnis dan juga demikian semangat dari para pengguna mobil motor listrik ke depan. Itu dari sisi antara ayam dan telur. Berikutnya yang kedua, tantangan yang kedua adalah bagaimana mental model yang selama ini masyarakat sudah nyaman dengan kendaraan konvensional menggunakan BBM, maka akan bergeser ke sepeda motor listrik atau mobil listrik. Maka yang diperlukan adalah kemudahan. Sepanjang kemudahan itu tidak didapatkan, maka untuk merubah itu juga tidak mudah. Maka kemudahan sekali lagi ini mesti ada sebuah intervensi dari pemerintah. Berikutnya permodalan, ya. Atau leasing. Ini belum ada kesadaran bersama dari para pemangku kepentingan stakeholder, khususnya dari perbankan. Belum memiliki pandangan atau kesamaan persepsi, ya. Karena isu-isu yang berkembang selama ini, apakah baterainya itu bisa bertahan lama, berikutnya apakah baterainya itu tidak mudah rusak, apakah, dan macam-macam lah itu. Nah, isu-isu itu masih menjadi pikiran, menjadi pandangan dari para perbankan. Sehingga ini juga perlu ada sosialisasi yang masif agar ada sebuah gerakan masif juga antar upaya untuk membangun ekosistem itu. Nah, itu beberapa tantangan-tantangan yang yang kita hadapi, dan saya yakin secara berkala namun pasti, karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka upaya bersama dari pelaku industri, berikutnya dari pengguna, dari pemerintah, kalau semuanya memiliki kesadaran bersama atas efisiensi BBM, terus yang kedua membangun lingkungan yang bersih, maka saya yakin nggak akan lama lagi secara masif kendaraan listrik segera menjadi mode transportasi bagi kita semuanya. Ya, harapan saya bahwa ini sebuah pameran kendaraan atau mobil listrik pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh Periklindo. Kita harapannya adalah ini menjadi sebuah ajang edukasi bagi masyarakat, ya,
oh ternyata begini mobil listrik, ya. Berikutnya ajang sosialisasi, ya. Berikutnya juga masyarakat semakin tahu bahwa mobil listrik itu ternyata membawa perubahan lingkungan yang luar biasa, di mana Jakarta yang sekarang ini mungkin kita rasakan nggak nyaman dari sisi udaranya, tapi dengan mobil listrik nanti akan berubah, ya. Nah, jadi harapan saya adalah dengan pameran ini masyarakat menjadi merasa terpanggil untuk merubah kebiasaan. Berikutnya yang kedua, harapan kita bahwa ajang ini di samping edukasi dan sosialisasi juga akan terjadi transaksi, ya. Akan terjadi sebuah transaksi di area ini, sehingga ini nanti juga akan memberikan gairah kepada para pelaku industri mobil listrik di Indonesia, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan menjadi semakin baik karena kontribusi dari Periklino.